اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan semangat. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan, tetap terlimpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak akan mendapatkan syafaat beliau dan nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah tatkala kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan, kemudahan untuk melakukan ketaatan, kemudahan untuk melakukan amal soleh. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, ini adalah satu bukti bahwasanya Allah ingin menjadikan orang itu hambanya yang baik. Ini adalah sebuah sinyal bahwasanya Allah ingin mengangkat derajat orang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu, "Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Bila Allah ingin menjadikan seorang hamba menjadi hambanya yang baik, ingin mengangkat derajatnya, maka Allah akan membuatnya beramal. Sahabat pun bertanya, bagaimana dia beramal ya Rasulullah? Qala, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan berikan petunjuk baginya, Allah akan menggerakkan hatinya, Allah akan memudahkan langkahnya agar dia beramal saleh sebelum meninggal. Oleh karena itu, semangat kebaikan, status kebaikan yang hari ini kita sandang, kalau bisa harus kita pertahankan dan kalau perlu kita tingkatkan. Yang dulunya kita masih malas untuk membaca Al-Quran, maka pada momen Ramadan ini kita tingkatkan, kita baca Al-Quran. Yang dulunya kita masih bermalas-malas untuk bekerja, maka di momen Ramadan ini mari kita rubah, kita menjadi giat bekerja. Yang dulunya kita masih kurang empati dengan tetangga, maka di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk kita berubah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu aswa'a min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat.
Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan yang harus senantiasa kita upayakan, kita istiqomahkan, bahkan kalau perlu kita tingkatkan adalah kebaikan kita untuk keluarga kita, kebaikan kita untuk suami kita, kebaikan kita untuk istri kita, dan juga kebaikan kita untuk anak-anak kita. Saya yakin ketika kita menjalani mahlika rumah tangga, pasti ada yang namanya konflik, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Ar-Rum bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Suami itu adalah ayat Allah. Istri itu adalah ayat Allah. Kalau selama ini yang kita kenal, ayat itu adalah sesuatu yang mengandung huruf. Misalnya ayat surat Al-Fatihah, ayat surat Al-Baqarah, ayat surat Ali Imran. Atau yang kita kenal selama ini ayat itu adalah sesuatu yang mengandung harokat. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, dan sebagainya. Maka ini ada ayat yang itu tidak mengandung huruf, yang itu tidak mengandung harokat. Ayat itu adalah pasangan hidup kita. Ayat itu adalah istri kita. Ayat itu adalah suami kita. Yang mengatakan ayat ini bukan ustadz, yang mengatakan ayat ini bukan presiden, yang mengatakan ayat ini bukan Pak Kiai, tapi yang mengatakan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Oleh karena itu, bila keduanya sama-sama tahu bahwasannya mereka adalah ayat Allah, maka saling mengingatkan. Kalau misalnya ada permasalahan, saling mengingatkan bahwasanya mereka itu adalah namanya sama-sama ayat Allah. Dulu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatkala kita mengikrarkan janji suci, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan seperangkat alat sholat, maka sejak saat itu sebenarnya Allah seakan-akan berbicara dengan kita. Allah seakan-akan berbicara kepada suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para suami, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita para suami misalnya terdengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mungkin cukup berangkat ke musola atau berangkat ke masjid mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Maka sejak saat itu kita punya tanggung jawab yang lain, tidak hanya diri kita. Siapa itu? Istri kita. Sholat istri kita bagaimana? Oleh karena itu, semangat Ramadan yang hari ini kita jalankan, semoga ini senantiasa menular kepada aktivitas kita, aktivitas kebaikan kita dimanapun kita berada, kebaikan-kebaikan yang harus terus kita upayakan. Semuanya ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah semua yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa mencerahkan pada diri saya dan juga kepada panjenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala
رسول الله وأصحاب